Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia Jaya. Oke teman-teman semua, para guru, para kepala sekolah, para mahasiswa di bidang pendidikan, jumpa lagi dengan saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Oke, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan terkait dengan tugas-tugas kepala sekolah. Bagaimana agar kita bisa menjadi kepala sekolah yang efektif? Ingat, kalau bicara tentang efektivitas berarti kita berbicara tentang tujuan, tentang visi dan misi agar bisa dicapai dengan tepat. Kalau kita melakukan tugas-tugas secara efektif, berarti kita akan mencapai sasaran yang kita akan tuju. Baiklah teman-teman semua, seorang kepala sekolah yang efektif mempunyai ciri yang terdiri dari 5 layanan. Ini sudah biasa dibicarakan. Kepala sekolah harus reliability, artinya handal atau tepat janji. Jadi, apabila kita membuat sesuatu janji, membuat sebuah program, kita harus menepatinya. Dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh antusias, kemudian dengan penuh semangat untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi perumusan indikator keberhasilan setelah kita menyusun visi dan misi, kemudian tujuan, indikator keberhasilan yang kita tuangkan dalam kurikulum sekolah, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita menepati janji dari semua yang kita susun itu. Agar guru-guru menjadi percaya, agar orang tua menjadi percaya, agar masyarakat menjadi percaya, dan juga peserta didik kita menjadi kepercayaan. Modal kepercayaan ini akan menjadi sangat penting bagi kita. Kemudian yang kedua, seorang kepala sekolah itu harus menjamin kualitas mutu pendidikan di sekolah itu. Jadi gimana? Jadi kepala sekolah itu memang menjadi tanggung jawabnya apabila sekolah itu mutunya baik atau tidak. Maka saya sering mengatakan bahwa di sekolah itu ada 4 komponen yang sangat penting yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga pengawas, dan keempat adalah komite sekolah. Semuanya mempunyai peranan dan tugas yang penting bagi kemajuan sekolah, dan kepala sekolah menjadi kunci dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Bagaimana kita melakukan manajemen sebagai manajer, bagaimana kita melakukan pendampingan sebagai supervisor. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya yaitu tangible. Jadi seorang kepala sekolah harus bisa menciptakan iklim di sekolah itu menjadi kondusif. Tidak ada blok kanan, blok kiri. Tidak ada pertentangan di antara guru. Kita boleh saja berdebat secara kuat, berargumen, tetapi itu semua dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Semua dilakukan dalam rapat resmi. Setelah selesai dan menjadi kesepakatan bersama, maka semuanya harus melakukan. Kita lakukan evaluasi selama 3 bulan, apakah itu berhasil atau tidak. Apakah mau diteruskan, apa mau diperbaiki, apakah mau di stop. Jadi ini harus dilakukan. Semua kegiatan itu perlu evaluasi. Maka disinilah perlu rapat bulanan secara rutin yang dipimpin oleh kepala sekolah, melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan di bulan kemarin dan apa yang akan dilakukan di bulan yang akan datang. Apabila persoalan-persoalan di bulan sebelumnya belum terpecahkan, ya nggak perlu kita akan berlari ke yang berikutnya. Kenapa? Karena tidak akan menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Jadi selesaikan dulu, ya, baru kemudian kita melangkah pada yang berikutnya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, seorang kepala sekolah itu harus empati. Sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kita membutuhkan orang lain dan kita dibutuhkan orang lain. Kita perlu berinteraksi. Kita perlu tahu dengan kondisi guru kita, bagaimana keadaannya. Maka di sini perlu adanya arisan di sekolah dalam membantu ekonomi, ya. Sekali-kali kita lakukan perjalanan rekreasi bersama keluarga, ya.
ke tempat rekreasi, untuk kumpul-kumpul, kemudian sekali-kali juga kita melakukan kegiatan olahraga bersama di sekolah, ya, dalam rangka untuk menggali apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru kita. Karena apa? Karena memang guru yang bermasalah di rumah bisa saja nanti akan terbawa ke sekolah. Jadi seminimal mungkin kita harus bisa membuat masalah mereka menjadi sedikit, ya, atau terpecahkan. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah itu harus responsif, apalagi di era teknologi digital ini. Semuanya serba berjalan cepat, semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Sebagai contoh, sebelum pandemi, guru biasa mengajar di dalam kelas, di depan kelas dengan manual, dengan berbagai macam perangkat-perangkat yang ada di sekolah yang sederhana. Saat ini tidak lagi. Guru dituntut untuk melakukan penggunaan IT dalam rangka mendukung pendidikan di sekolah, dalam rangka melakukan percepatan, dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan ini kepala sekolah harus cepat tanggap dengan kebutuhan yang ada. Kebutuhan saat ini adalah kebutuhan terkait dengan internet, terkait dengan komputer, fasilitas hotspot, dan sebagainya. Kemudian kepala sekolah juga harus tanggap bagaimana mengupgrade pengetahuan, keterampilan guru ini, ya, yang mungkin selama ini mereka gagap terhadap teknologi. Bagaimana kita memberikan perlakuan kepada mereka, memberikan kursus, mendatangkan instruktur, atau memanfaatkan guru-guru yang menguasai teknologi informasi agar bisa melatih teman-temannya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Jadi cepat tanggap. Apabila ada persoalan, kepala sekolah harus cepat mengatasinya. Semakin cepat diatasi, maka semakin terselesaikan dan sekolah akan jauh dari kendala, atau lebih cepat penyelesaiannya, maka lebih baik, sehingga program-program kita bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, kepala sekolah adalah manusia yang sangat penting di sekolah, ya, yang mempunyai ciri kerja efektif apabila dia mempunyai reliability, kemudian assurance, kemudian tangible, ya, empati, dan responsif. Oke, ini saja. Jangan lupa like, subscribe, and share apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru dari saya. Oke, terus dukung channel ini agar semakin banyak yang bisa saya bagikan. Pengalaman-pengalaman saya yang saya alami, mulai dari menjadi guru hingga menjadi kepala sekolah, dan mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu akan semakin maju. Oke, terima kasih. Saya Dimas Hadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.